Rumah di pinggir hutan. Di sebuah desa terpencil, tersembunyi di balik lebatnya hutan jati, berdiri sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu dikenal oleh warga sebagai Rumah Pak Sastro. Konon, Pak Sastro, pemilik rumah itu, adalah seorang dukun terkenal pada masanya. Ia dikenal mampu menyembuhkan penyakit aneh dan berkomunikasi dengan makhluk tak kasat mata. Namun, tiba-tiba, 30 tahun lalu, Pak Sastro menghilang tanpa jejak, meninggalkan rumahnya dalam keheningan yang mencekam. Sejak itu, tak ada yang berani mendekati rumah itu, kecuali para pemuda yang ingin menguji nyali atau mereka yang putus asa mencari jawaban atas masalah mereka. Cerita ini dimulai dari seorang pemuda bernama Arga, seorang mahasiswa jurusan antropologi yang sedang mencari bahan untuk skripsinya. Arga tertarik pada cerita-cerita mistis di desa-desa, khususnya tentang dukun dan ritual kuno. Ketika mendengar tentang rumah Pak Sastro dari seorang teman di kampus, ia langsung merasa tertantang. Ini bisa jadi bahan skripsi yang menarik, pikirnya. Bersama dua temannya, Rina dan Bayu, Arga memutuskan untuk mengunjungi desa itu dan menjelajahi rumah tua tersebut. Hari itu adalah akhir pekan di bulan Oktober, saat kabut pagi masih menyelimuti desa. Ketiganya tiba di desa setelah menempuh perjalanan panjang dengan motor. Warga desa menyambut mereka dengan ramah, tapi wajah-wajah mereka berubah ketika Arga menyebutkan rencananya untuk mengunjungi rumah Pak Sastro. Seorang kakek tua, yang dikenal sebagai Mbah Joyo, memperingatkan mereka dengan suara bergetar, "Jangan ganggu yang sudah tenang, nak. Rumah itu bukan tempat untuk anak muda seperti kalian." Namun, Arga, yang skeptis terhadap hal-hal mistis, hanya tersenyum dan mengangguk sopan. "Kami cuma mau lihat-lihat, Bah. Untuk penelitian," katanya, berusaha meyakinkan. Rina dan Bayu, meski sedikit ragu, akhirnya setuju untuk ikut. Mereka membawa peralatan sederhana, kamera, senter, dan buku catatan. Mbah Joyo hanya menggelengkan kepala, lalu berjalan pergi sambil bergumam, "Kalau dengar suara apa-apa, lari. Jangan menoleh." Sore itu, ketiganya berjalan menyusuri jalan setapak yang dipenuhi ilalang menuju rumah tua di pinggir hutan. Udara terasa semakin dingin seiring mereka mendekati rumah itu. Rumah tua itu berdiri di tengah lapang kecil, dikelilingi pohon-pohon jati yang menjulang tinggi. Atapnya sudah banyak yang bocor, dinding kayunya lapuk, dan jendela-jendelanya tertutup rapat dengan papan-papan usang. Ada aroma aneh di udara, seperti campuran tanah basah dan sesuatu yang busuk. "Seram juga, ya," gumam Rina, memeluk tasnya erat-erat. "Tenang aja, ini cuma rumah kosong," balas Arga, meski nada suaranya sedikit dipaksakan. Bayu hanya diam, matanya terus memindai sekitar. Mereka mendorong pintu depan yang sudah reyot. Pintu itu berderit keras, seolah-olah menolak untuk dibuka. Di dalam, ruangan gelap dan pengap. Cahaya matahari yang masuk melalui celah-celah papan hanya cukup untuk menerangi debu yang berterbangan di udara. Lantai kayu di bawah kaki mereka berderit setiap kali mereka melangkah. Di sudut ruangan, ada meja tua dengan lilin-lilin yang sudah meleleh dan beberapa benda aneh, mangkuk tembaga, kain merah yang sudah pudar, dan sesuatu yang tampak seperti tulang kecil. "Ini, tulang apa?" tanya Bayu. Suaranya bergetar. "Mungkin cuma tulang ayam," jawab Arga, meski ia sendiri tidak yakin. Ia mengambil kamera dan mulai memotret. Rina, yang tadinya hanya diam, tiba-tiba menunjuk ke dinding. "Lihat itu." Di dinding, ada coretan-coretan aneh yang tampak seperti simbol-simbol kuno. Ada lingkaran dengan garis-garis yang saling silang, dan di tengahnya, ada gambar mata yang seolah-olah menatap mereka. Arga mendekat, mencoba mencatat simbol itu di bukunya. "Ini mungkin simbol ritual," katanya, berusaha terdengar tenang. Tapi, di dalam hatinya, ia mulai merasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki dari lantai atas. Langkah itu pelan, tapi jelas,
seperti seseorang sedang berjalan bolak-balik. Ketiganya saling pandang, wajah mereka pucat. Mungkin cuma kucing atau tikus, kata Arga, tapi suaranya tidak meyakinkan. Ayo kita cek, usul Bayu. Meski nada suaranya menunjukkan ia sebenarnya takut. Dengan hati-hati, mereka menaiki tangga kayu yang sudah rapuh. Setiap anak tangga berderit keras, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Di lantai atas, mereka menemukan sebuah lorong sempit dengan beberapa pintu tertutup. Suara langkah kaki itu berhenti begitu mereka sampai di atas. Keheningan yang tiba-tiba terasa lebih mengerikan daripada suara itu sendiri. Rina menarik lengan Arga. Aku rasa kita harus pulang sekarang, bisiknya. Tunggu dulu, kita belum menemukan apa-apa yang konkret, balas Arga, meski ia sendiri mulai merasa gelisah. Ia mendorong salah satu pintu di lorong itu. Di dalam, ada sebuah kamar kecil dengan ranjang besi yang berkarat. Di sudut kamar, ada cermin besar dengan bingkai kayu yang sudah retak. Cermin itu tampak aneh, seolah-olah memantulkan sesuatu yang tidak seharusnya ada di ruangan itu. Bayu mendekati cermin itu, tapi tiba-tiba ia mundur dengan wajah pucat. Ada sesuatu di cermin, katanya, suaranya hampir tak terdengar. Arga dan Rina mendekat. Di cermin, mereka melihat bayangan samar seorang pria tua dengan wajah pucat dan mata yang kosong. Pria itu seolah-olah berdiri di belakang mereka. Tapi ketika mereka menoleh, tak ada siapa-siapa. Jantungan mereka berdegup kencang. Rina mulai menangis pelan, sementara Bayu memegang senter dengan tangan gemetar. Ayo pergi sekarang, seru Rina, hampir berteriak. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, lampu senter Bayu tiba-tiba mati. Kegelapan menyelimuti mereka, hanya cahaya redup dari celah-celah jendela yang tersisa. Lalu, mereka mendengar suara itu lagi, suara langkah kaki, kali ini lebih cepat dan lebih dekat. Bersamaan dengan itu, ada bisikan pelan yang seolah-olah datang dari segala arah, kalian tak seharusnya di sini. Arga mencoba menyalakan senternya, tapi tak berhasil. Ia meraih tangan Rina dan Bayu, menarik mereka menuju tangga. Namun, saat mereka sampai di tangga, mereka mendengar suara pintu depan di lantai bawah tertutup dengan keras. Siapa itu? Teriak Bayu, panik. Tak ada jawaban, hanya suara desahan angin yang tiba-tiba terasa seperti napas di leher mereka. Mereka berlari menuruni tangga, tak peduli lagi dengan derit kayu atau risiko tangga itu runtuh. Ketika sampai di ruang utama, mereka melihat pintu depan terbuka lebar. Meski mereka yakin tadi pintunya tertutup rapat. Mereka berlari keluar rumah, tak berani menoleh. Di luar, kabut semakin tebal, membuat mereka sulit melihat jalan setapak. Arga memimpin, mencoba mengingat arah kembali ke desa. Tapi, semakin mereka berlari, semakin mereka merasa seperti berputar-putar di tempat yang sama. Pohon-pohon jati di sekitar mereka seolah-olah bergerak, membentuk labirin yang tak pernah ada sebelumnya. Tiba-tiba, Rina berhenti dan menjerit. Di depan mereka, berdiri sosok samar seorang pria tua dengan pakaian compang camping. Wajahnya tersembunyi dalam bayang-bayang, tapi matanya, mata yang sama seperti di cermin, bersinar dengan cahaya yang tidak wajar. Kalian mengganggu istirahatku, katanya dengan suara serak yang seolah-olah keluar dari dalam tanah. Bayu, yang tak bisa menahan ketakutan lagi, melemparkan senternya ke arah sosok itu. Senter itu mengenai pohon dan pecah, tapi sosok itu menghilang seketika. Mereka terus berlari, kali ini tanpa arah, hanya ingin menjauh dari rumah itu. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, mereka akhirnya melihat lampu-lampu desa di kejauhan. Ketika sampai di desa, mereka langsung menuju rumah Mbah Joyo. Kakek itu sedang duduk di teras, seolah-olah sudah menunggu mereka. Kalian melihatnya, bukan? Tanyanya tanpa ekspresi. Arga, yang masih terengah-engah, hanya mengangguk. Siapa dia, Bah? Tanyanya. Mbah Joyo menatap mereka dengan mata sayu.
Itu Pak Sastro. Dia tidak pernah benar-benar pergi. Rohnya terikat di rumah itu karena ritual yang dia lakukan dulu. Kalian beruntung bisa keluar hidup-hidup. Malam itu, ketiganya menginap di rumah Mbah Joyo, tak berani pulang dalam kegelapan. Pagi harinya, ketika mereka memeriksa foto-foto yang diambil Arga, mereka menemukan sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Di salah satu foto ruang utama rumah itu, di belakang mereka bertiga, ada bayangan samar seorang pria tua yang tersenyum, dengan tangan terulur seolah-olah ingin meraih mereka. Sejak itu, Arga tak pernah lagi menulis tentang rumah itu untuk skripsinya. Ia memilih topik lain, sesuatu yang jauh dari hal-hal mistis. Tapi, setiap malam, ia sering terbangun dengan perasaan bahwa ada seseorang yang menatapnya dari kegelapan. Dan di sudut matanya, ia kadang melihat bayangan cermin tua yang tak pernah ia lupakan.